You know, I wish you could really talk to me. Thunder buddies for life. Fuck you, Thunder! Film dibuka pada masa Natal tahun 1985 di kota Boston. Terlihat sekumpulan bocah lagi mainan salju sambil gebukin anak-anak Yahudi yang lewat. Datanglah seorang anak bernama John Bennett yang kesepian karena nggak punya teman. Bahkan korban bully pun nggak mau main sama dia. Padahal John pengen banget bisa punya teman. Lalu tibalah hari Natal di mana anak-anak mendapatkan kado dari orang tuanya. Begitupun John yang dapat boneka beruang yang bisa bersuara kalau ditekan. Boneka itu John beri nama Teddy. Di suatu malam, John berharap Teddy bisa berbicara dan menjadi temannya seumur hidup. Ingat, doa dari janda dan anak teraniaya selalu dikabulkan Tuhan. Begitupun doa John. Kemudian pagi pun tiba dan inilah yang terjadi. Teddy? Teddy? Hug me! Ah! Guys, you're the one who wished for it, aren't you? You get to be best friends for real? Just about the happiest boy in the world. Tentu John ingin ngabarin ke semua orang. Dimulai dari orang tuanya yang begitu syok lihat boneka yang bisa jalan dan berbicara. John jelaskan itu karena doa permohonannya yang dikabulkan. Orang tuanya pun akhirnya bisa menerima kenyataan. Berita hidupnya boneka Teddy menjadi viral di mana-mana yang buat dia ibarat selebriti. Untungnya Ted bukan kacang yang lupa sama kulitnya. Dia janji akan bersahabat dengan John dan menyebut mereka sebagai sahabat petir seumur hidup. Who brings it? You got decidedly that you're and yet alas that someone adore. And I'll Ted penuhin janjinya dan tumbuh dewasa bersama John dengan diselingi sedikit kenakalan masa remaja pastinya. John pun terus bersama Ted biarpun dia udah punya pacar. Di pagi yang cerah, Ted dan John lagi nyantui sambil ngefly. John kaget waktu lihat jam karena dia bakal telat kerja. Dia lagi tinggi gak bisa nyetir. Tentu saja Ted menawarkan diri menyetir buat antar John kerja. Skill nyetir Ted sangat tinggi. Mobil rental di parkiran tempat kerja John dihajarnya. Bos John lalu keluar dan mau bicara sama dia. Sebelum cabut, Ted hajar lagi mobil tadi bahkan nyaris tabrak karena dia sibuk nge-tweet. Di kantor, bos John bernama Thomas Murphy minta John jangan berulah karena nanti dialah manajer cabang gantikan posisi dia. John diminta jangan telat lagi dan disuruh keluar buat kerja. Di luar, John lihat muka temannya lebam-lebam. Temannya nggak ingat apa yang terjadi. Yang dia tahu dia SMS seseorang tengah malam dan suruh mereka pukuli dia. Apa maksudnya? John lalu tanya ke rekan kerjanya apa ada restoran rekomen karena dia mau rayakan anniversary 4 tahun dengan pacarnya. Seorang rekannya saran ke John buat ngelamar pacarnya karena udah 4 tahun pacaran. Ide itu ditolak John namun jadi pikiran buat dia. Sampai di rumah, dia dan Ted masih juga ngefly sambil nonton kartun Flash Gordon. John minta pendapat Ted soal lamaran. Yang dijawab Ted, baru 4 tahun. Kita udah 27 tahun bareng, gak ada dibeliin cincin. Lalu, sang pacar Lori pun pulang. Dari percakapan, seperti ada sedikit kecemburuan John terhadap bos Lori. Malam pun tiba. Di kamar, Lori bilang makan malam besok gak harus tempat mahal. Selama bisa bareng, kemana saja gak masalah. John merasa besok hari spesial, jadi gak apa-apa ke restoran mahal. Saat aksi Smackdown nyaris terjadi, petir menyambar dan inilah yang terjadi. Alright, come on, let's sing the Thunder song. Alright, just grab your Thunder, but fuck you, Thunder! Oke, takut sama petir. Besoknya di kantor Lori, temannya nanyain kabarnya karena mukanya kelihatan gak asik. Dia pun curhat mengenai John yang terikat sama Ted. Teman-temannya suruh dia ultimatum John buat milih antara dia atau si Ted. Belum selesai pembahasan, bos Lori si Rex datang dan suruh dia ke kantornya. Temannya pada gak suka sama Rex dan bilang pasti dia mau pamer foto tim renangnya. Dan ya, benar sekali, pamer dia. Rex sendiri adalah anak pemilik perusahaan dan menyimpan perasaan pada Lori. Dia gak peduli biarpun Lori sudah punya pacar. Lori gak mau nanggepin dan milih keluar dari kantornya. Malamnya, John dan Lori merayakan hari jadian mereka di restoran.
Mereka pun bernostalgia awal pertemuan mereka di sebuah klub malam pada tahun 2008. Di lantai dansa, John yang lagi nari bersama cewek lain pamer tarian khas orang cacingan hingga nggak sengaja menghantam Lori hingga tersungkur. Momen itu menjadi awal tumbuhnya bibit-bibit cinta di antara mereka. Gak ada sweet-sweetnya ya. Ingatan dan sensasi John berbeda versi menurut dia sendiri. Dalam versinya dia menari layaknya, silakan nilai sendiri. Setelah nostalgia, John kasih sebuah kado ke Lori. Setelah buka, Lori tampak kecewa karena dipikirnya cincin, tapi ternyata cuma anting. Suasana menjadi buruk karena Lori mulai membahas Ted. Dia saranin John buat suruh Ted pindah keluar biar dia bisa punya waktu mikirin hidup dan karirnya. Setelah itu mereka pulang ke rumah. Lori turun duluan karena John lagi cari HP-nya yang jatuh di celah bangku. Waktu masuk rumah, Lori disambut Ted bersama 4 gadis seksoi. Lebih gilanya lagi, ada yang buang air besar sembarangan di lantai rumah. Hal itu membuat Lori mengamuk dan John yang muncul malah menyiram minyak ke api. Begitulah dampak Ted dalam hubungan mereka. Hari berikutnya, John ajak Ted ke Sipak. Dia merasa apa yang Lori bilang ada benarnya. Dia minta Ted pindah. Dengan itu Ted kaget. John jelaskan alasannya karena hubungan dia dan Lori kini memburuk terutama karena masalah kotoran di lantai di malam sebelumnya. Dia nggak mau kehilangan Lori. Lagian, pisah rumah bukan berarti mereka nggak bisa main bareng lagi. Dengan itu, Ted bisa ngerti dan menerima keputusan dari John. Kini yang dibutuhkan Ted adalah pekerjaan. Dengan setelan jas, John temenin Ted buat interview kerja di sebuah toko swalayan. Dengan diiming-imingi daun Bob Marley, Ted dengan setengah hati pergi buat interview. Gokilnya, di sesi interview ini Ted malah asik menghina si manajer. Lebih gokil lagi, dia malah diterima. Selesai itu, Ted dan John jalan-jalan ke taman sambil melayani permainan foto dari 3 cewek di sana. Ted pun melihat ada kesempatan dalam kesempitan. Boneka cabul emang ini. Waktu lagi duduk dan bersiap nge-fly, datang seorang bapak bernama Donnie dan anaknya si Robert buat nyapa mereka. Mendadak, Donnie tanya apa Ted dijual. Dengar itu, John dan Ted merespon dengan keras karena Ted gak dijual. Robert yang kurang didikan berbicara tidak sopan kepada John. Donnie cuek aja. Dia tuliskan alamat dan nomor teleponnya seandainya John berubah pikiran dan mau jual si Ted. Setelah itu mereka pun pergi. Hal itu buat Ted merasa takut karena membayangkan apa yang akan terjadi kalau hidup dengan keluarga itu. Singkat cerita, Ted kini pindah dan hidup sendiri di sebuah kos-kosan lapuk. John kemudian meninggalkan Ted sendiri di sana lalu berjalan balik yang diantar dengan tatapan sedih Ted dari pintu kamar. Akhirnya, keinginan Lori terkabul. Ini sisa mereka berdua di rumah dan untuk merayakan itu, Lori ajak John berperang di pagi sebelum berangkat kerja. So, skip ke hari pertama Ted kerja. Dia terpesona melihat staf lain di sana. Dia tanya rekannya mengenai sosok yang ternyata juga karyawan baru yang belum diketahui namanya. Tanpa ragu, Ted mulai menggodanya dengan menampilkan tarian khas boneka mesum ke si Ciwai. Okay, alright, so that's where we'll draw the line. Apa sih Ted? Mesum anda itu, mesum. Balik ke John di kantor. Waktu lagi ngobrol sama rekannya, dia nerima telepon dari Ted yang ajak dia ke kos buat nge-fly. John awalnya keberatan karena masih jam kerja. Namun rayuan teddy bear sangat dahsyat hingga John pun minta izin ke Thomas dengan alasan kalau Lori luka karena melerai anjing berantem. Dengar itu Thomas kasih dia izin. John pun sudah di kamar Ted sambil ngebong bareng. Ted cerita tentang Ciwai yang dia temuin di tempat kerjanya. John ajak buat kencan ganda bareng dia dan Lori. Tapi sebelumnya John disuruh tebak nama si cewek. Dengan kecepatan merepet khas mak-mak, John merapal semua nama perempuan yang dia tahu tapi nggak ada yang benar. Sierra, Bambi, Crystal, Samantha, Autumn, Ruby, Taylor, Tara, T, Dolly, Kendra, Kylie, Chloe, Devin, Emily, fucking Becky? Nope. Brandy Lynn, Heaven, Tammy Lynn. Fuck! Pindah ke toko swalayan. Antrian di kasir sangat panjang karena hanya ada satu kasir. Si manajer pergi cari kemana Ted dan Tammy. Ternyata mereka lagi di gudang lakuin. Stick your finger in the loop of my tag. I fucked her with a parsnip last week. And I sold... We need guts. I'm promoting. You got a lot of problems, don't you? Ted disidang di kantor dan dia mengakui semua perbuatannya. Karena itu sangat berani, Ted dipromosikan atas perbuatannya itu. Bosnya ini agak sakit kayaknya. Waktu toko tutup, Ted ke belakang buat buang botol seenak jidatnya. Tiba-tiba, Donnie muncul di sana. Donnie masih berusaha mengajak Ted buat tinggal bareng dia dan Robert. Ted jelas nolak karena ngerasa ada yang aneh sama Donnie. Untung Tammy muncul dan suruh Ted cepat karena mereka ada janji dinner bareng John dan Lori. Di restoran mereka berbagi cerita. John bilang Lori adalah wapres di perusahaannya dan akan diadakan pesta 20 tahun berdirinya perusahaan minggu depan. Keadaan berjalan tidak baik.
Tammy yang dadanya lebih besar dari otak merasa Lori sudah merendahkan dia. Terjadi adu mulut di sana yang diikuti perginya Ted dan Tammy serta argumen Lori dan John karena Thomas nelpon Lori nanyain kabarnya. John ketahuan bohong buat pergi ke tempat Ted. Hal ini nyaris merusak hubungan mereka lagi. John janji buat dikasih kesempatan terakhir dan bakalan berubah demi Lori. Apakah John bisa menepati janjinya? Saksikan kisah mereka minggu depan. Gak jelas. Lanjut. John dapat kesempatan terakhir. Saking senangnya dia asal kentut aja sampai tamu di sana jadi korban keganasan angin si John. Did you really just fart? Wonder who's gonna hit first. Do not add up. Who did this to us? Singkat waktu, John dan Lori pergi ke pesta yang diadakan Rex di rumah. Mereka disambut Rex dengan sangat menjijikkan. Mereka diajak masuk dan diperkenalkan dengan beberapa orang. Lalu Rex ajak John buat pergi ambil minuman. John diajak keliling rumah sambil memamerkan barang koleksinya. Kerennya lagi, dia klaim ada biji Neil Armstrong yang disepuh silver dan jadi koleksi penyemangat hidupnya. Dia lalu tanya John kabar hubungannya dan Lori. John balik konfrontir dia mengenai cerita Lori tentang Rex di kantor. Rex berusaha yakinkan John dia nggak ada niat merebut Lori darinya. Lalu HP John bunyi. Siapa lagi kalau bukan si Ted? Dia suruh John segera merapat karena ada tamu spesial, yakni Sam Jones, sang pemeran Flash Gordon favorit si John. John jadi sangat antusias dengar itu, tapi dia ingat janjinya pada Lori. Si Ted ini memang penghasut tingkat dewa. John berhasil dibujuk dan bodohnya dia malah suruh Rex rahasiakan dari Lori. Blok. John segera melaju ke tempat Ted sambil membayangkan idola masa kecilnya itu. Sampai di parkiran, dia bergegas menerjang masuk dan menuju kamar Ted karena sudah gak sabaran. Dia disambut Ted, lalu memanggil sang idola. Dude, I got 10 minutes. Where's Flash Gordon? I thank you for saving it. John bilang cuma punya waktu 10 menit, tapi mereka lanjut abok-abok diselingi sedikit tepung di hidung. Setelah asik, mereka melanjutkan kegilaan di pesta dengan bernyanyi serta membahas buka restoran yang sangat rasis antara John dan Ted. Kemudian bermain pisau roulette hingga tertusuk pastinya. Ted juga minta Sam buat nonjok tembok hingga tembus, buat buktiin dia memang Flash Gordon. Hal itu buat tetangga Asia sebelah mengamuk. Dia datangi tempat Ted dengan membawa bebek dan spatula. Si tetangga bernama Ming yang merupakan nama musuh bebuyutan Flash di film. Sehingga itu memancing Sam memulai pergulatan dengan si Ming. Sedangkan Ted berhadapan dengan si bebek. Yang sudah jelas dong dimenangkan si bebek. Ming dan si bebek cabut. Pesta pun kembali dilanjutkan layaknya orang-orang kesurupan. Setelah itu John mulai duduk dan melihat rekan kerjanya di sana menggandeng cowok si Deadpool, Ryan Reynolds. Dia penganut sekte jeruk makan jeruk rupanya. Datang lagi Sam ajak lanjut, namun John tolak karena harus cepat balik ke rumah Rex. Tepat ketika dia keluar kamar, muncul Lori. Lori langsung pergi yang diikuti John. Lori suruh dia pergi dari apartemennya malam ini juga, dan hubungan mereka disudahi Lori tanpa mau mendengar penjelasan dari John. Tidak sampai di situ, gak lama Ted datang. John menyalahkannya atas permasalahan dia dan Lori. John bilang harusnya dari dulu gak usah berteman sama Ted, lalu mutusin buat pergi dan gak mau ketemu lagi sama Ted. So, word through the grapevine is that you're... Esoknya, kabar putusnya Lori sampai ke telinga Rex. Dia coba manfaatkan kesempatan itu dengan ajak Lori ke acara konser musik. Dia bilang coba dulu, kalau nggak cocok ya udah, lain kali nggak diajak lagi. Mendengar rayuan pulau kapuk si Rex, Lori akhirnya ngasih kesempatan itu buatnya. Ke John di motel, Ted datang berkunjung sambil hujan-hujanan. John usir tapi Ted masuk serasa rumah sendiri. Dia datang buat kabari John kalau Lori pergi bersama Rex. John gak percaya tapi Ted berusaha yakinkan dia dan menganggap John itu penakut karena menyalahkan orang lain atas perbuatannya sendiri. Mereka terus berargumen hingga keluar kata-kata dari mulut John seandainya dulu dia dapat boneka Teddy Ruxpin dan bukan dirinya. Hal ini memicu emosi Ted hingga terjadilah perkelahian paling seru abad ini antara John versus boneka beruang. When I was 8 years old, I wish I just gotten a Teddy Ruxpin. Selesai bergulat, mereka saling meminta maaf lalu Ted ajak John pergi buat ngerebut balik si Lori. Di sisi lain, Rex dan Lori tengah menikmati konser. Konser berhenti karena istirahat.
Di backstage, Ted ternyata mengenal sang penyanyi. Dia perkenalkan John kepadanya dan butuh bantuan agar John bisa merebut balik si Lori. Balik ke panggung, si penyanyi mengundang naik si John untuk bernyanyi. John dengan pedenya bernyanyi walau mendapat makian seluruh penonton karena suaranya sungguh di luar akal sehat manusia. Bahkan ada penonton yang menerobos namun dihantam John sehingga dia harus dibawa polisi karena tindak kekerasan. You suck! Get off the stage! Oh, come on, give him a chance! You're an asshole! Selesai konser, Rex yang menjelek-jelekkan John mendapat pembelaan dari Lori yang memilih pulang sendiri dari sana. Esoknya, Lori kedatangan Ted ke rumah. Dia menjelaskan kepada Lori mengenai kejadian malam pesta itu karena paksaannya. Dia memohon untuk ngasih kesempatan lagi buat John dan janji bakal menghilang dari kehidupan mereka karena dia tahu Lori sangat berarti buat John. Tawaran Ted sepertinya diterima Lori. Lori keluar dan meninggalkan Ted sendiri di rumah. Mendadak, bel rumah berbunyi. America is imploding. Fuck. Begitu pintu dibuka, itu ternyata Donnie dan Robert yang datang buat culik si Ted. Balik ke Lori yang sampai di tempat ngopi si John. Ternyata John mau bilang ke Lori kalau dia nggak mau lagi berusaha balikan sama Lori karena merasa nggak pantas dan nggak bisa bahagiain dia. Dia cuma berharap bisa menjadi teman buat Lori. Setelah semua pembicaraan itu, John pergi. Lalu si Ted, dia dibawa Donnie dan Robert ke rumah mereka. Rumahnya banyak artikel mengenai Ted. Mereka sangat terobsesi sama si boneka beruang ini. Ted dibawa tepat pada jam bermain si Robert. Dia dibawa ke kamar dan diminta untuk ikuti apapun maunya Robert. Obsesi Donnie terhadap Ted bermula ketika kecil nonton dia di TV. Lalu dia minta papanya belikan boneka beruang ajaib juga, tapi ditolak. Sejak itu dia bersumpah kalau kelak punya anak, dia gak bakalan bilang tidak sama anaknya. Donnie kemudian keluar tinggalkan Ted dan Robert. Belum apa-apa karena berkata kotor, telinga Ted dijewer si bocah barbar sampai putus. Ted nyerah namun tidak 100%. Dia ajak si bocil main peta umpet dan disuruh hitung sampai 100. Ted segera kabur keluar kamar sambil membawa potongan telinganya. Di bawah, waktu menuju pintu dia kaget lihat si Donnie lagi dengar lagu sambil menari eksotis. Agak lain memang bapak nih. Ted cari jalan lain buat kabur. Sebuah pintu dibuka dan ternyata itu gudang. Dia ambil staples dan sambungin telinganya lagi. Dia lanjut jalan ke dapur. Di sana dia lihat telepon rumah. Pindah ke John yang lagi berjalan sambil galau. Muncul Lori di sana nawarin tumpangan tapi ditolak John. Akhirnya Lori bilang ada yang mau diomongin. John yang penasaran apa yang mau diomongkan masuk ke mobil bertepatan dengan telepon dari Ted yang dia reject. Telepon terus bunyi hingga mengganggu obrolan mereka. Lori suruh angkat, tapi begitu dengar nama Ted mukanya langsung bete. Ketika John mau matiin, Ted cerita dia diculik Donnie. John tanya posisinya, Ted sendiri nggak tahu ada di mana. Tiba-tiba Donnie sudah di belakangnya. Tahu Ted dalam bahaya, John ingat dia masih simpan alamat Donnie di dompetnya lalu ajak Lori segera ke tujuan. Sisi lain, Robert dan Donnie bawa pergi si Ted. Untungnya Ted sempat melihat John sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran, bermodal kunci ban, Ted pecahkan kaca belakang dan bergantungan di luar mobil. Lori dekatkan agar Ted bisa melompat ke mobil, tapi... Kecelakaan tunggal itu dimanfaatkan Ted buat kabur walau sedikit terluka. Donnie dan Robert pun melakukan pengejaran di mana John dan Lori juga sampai di sana. Ted berlari masuk ke suatu gerbang yang tergembok dan nyaris tertangkap. Untung masih bisa lolos. Donnie juga masuk ke sana, tapi anaknya harus diet dulu biar muat. Robert lihat ada John di sana berlari dan mau smackdown si John lalu. Help my teddy bear! Somebody had to go Joan Crawford on that kid. Balik ke Ted, dia lari hingga masuk ke dalam stadion baseball, begitupun Donnie. Karena terpojok, Ted manjat ke atas menara yang diikuti Donnie. Lori lihat mereka sedang memanjat. John gak mau kalah dan pergi untuk ikutan lomba memanjat menara. Tapi John telat. Kaki Ted tertangkap. Donnie tarik paksa hingga akhirnya Ted pun... I think we're very far apart on this. Ted! Johnny! John dan Lori berlari ke arah Ted sedangkan Donnie mau kabur karena ada polisi. Ted masih hidup. Mereka segera kumpulkan kapasnya buat dimasukkan lagi. Ted tahu kalau dia udah gak bisa diselamatkan. Dia pun sampaikan pesan terakhirnya ke John yaitu jangan kehilangan Lori lagi. Karena sekarang Lori lah sahabat petirnya.
Setelah berpesan, Ted kembali menjadi boneka biasa. John belum nyerah. Sisa-sisa dari Ted dia bawa ke apartemen Lori dan mau dijahit kembali. Namun, operasi penyelamatan Ted pun berakhir sia-sia. John begitu terpukul atas kepergian Ted. Bahkan, petir yang menggelegar udah gak berarti buat dia. John akhirnya menyerah dan masuk ke kamar bersama Lori buat istirahat. Di tengah malam, Lori yang gak tega lihat kondisi John berdiri di jendela sambil menatap langit. Pagi pun tiba. John yang masih kehilangan mendatangi Ted. Dan doa itu mengubah segala sesuatu. Get back! Yeah, I mean, you know, when you showed me up, I'm a little fucked up. Held me forever and ever? Nah, I'm just kidding you. I thought it'd be funny if you thought I was you bastard. It was you. Itu ternyata adalah doa harapan dari Lori agar Ted kembali hidup. Momen itu dijadikan John untuk mengiklarkan janji kepada Lori sekaligus melamarnya. Mereka pun akhirnya menikah dan diberkati oleh sang Flash Gordon sebagai pasangan suami istri. Film pun ditutup dengan lompatan ala Flash dari Ted dan Sam Jones. Tamat. Mantap gak ceritanya? Masuk kategori absurd ini ya. Ada yang kedua, cuma aku gak tahu mau bahas apa enggak. Karena genre film ginian aku gak merasa banyak yang suka. Seandainya banyak yang suka atau nonton, mungkin aku review yang kedua. Ya gitulah. Sekian aja review film Ted ini. See you on the next video. Thank you for watching and happy teddy bear. Itu padahal Ted gak punya totong loh. Gimana coba caranya dia bisa begituan sama Tammy? Membagongkan.